Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya kasih judul tidak masuk akal. Kita baca dalam pembacaan Yosua 12 ayat 1, lalu kita lompat ayat 22 sampai ayat 24. Saya bacakan ya untuk Bapak Ibu sekalian. Yosua 12 ayat 1. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit, dari sungai Arnon sampai gunung Hermon serta seluruh Araba Yordan ke arah timur. Ayat 22, raja negeri Kades 1, raja negeri Yokneam di dekat gunung Karmel 1, raja negeri Dor di tanah bukit Dor 1, raja negeri Goyim di Galilea 1, raja negeri Tirsa 1. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Kalau kita belajar dari pembacaan firman Tuhan, kenapa saya kasih judul nggak masuk akal? Karena ternyata kalau kita telusuri perjalanan Yosua, dia mengalami suatu kemenangan yang kayaknya nggak masuk akal gitu, sulit dipercaya. Maksudnya orang Israel yang keluar dari bangsa Mesir ketika dibawa keluar oleh Musa lalu dilanjutkan oleh Yosua, mereka bukanlah orang-orang yang pintar berperang semua. Mereka sebelumnya adalah budak kan. Lalu ketika mereka keluar, mereka mulai menemui peperangan satu demi satu. Dan kalau Bapak Ibu baca, Bapak Ibu Saudara sekalian baca, mereka nggak hanya mengalami kemenangan satu, nggak hanya mengalami satu kemenangan atau dua atau tiga, enggak. Tapi firman Tuhan katakan 31 raja mereka lawan. Dan mereka mengalami kemenangan. Kenapa saya ngenamain firman Tuhan ini nggak masuk akal? Karena bagi saya secara manusia memang nggak masuk akal gitu. Maksudnya ini orang-orang yang belum terlatih secara militer sebelumnya, tapi mereka ngelakuin hal yang luar biasa. Nah, kita mau belajar bersama-sama kenapa Yosua sampai bisa mengalami kemenangan yang gak masuk akal yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Kalau kita tahu sebelumnya, sebelum Yosua, ada Musa yang membawa bangsa Israel untuk maju keluar dari bangsa Mesir, dan kita tahu Musa mengalami kegagalan ketika dalam perjalanan. Sebab itu hari ini saya mau katakan bahwa sesuatu yang sebelumnya kita lakukan dan terjadi gagal dalam kehidupan kita, sesuatu yang sudah kita lakukan tapi itu gagal dalam kehidupan kita, hari ini terima dengan iman, lakukan lagi. Dan firman Tuhan katakan, engkau akan firman Tuhan buat berhasil, engkau akan Tuhan buat beruntung, engkau akan Tuhan buat mengalami kemenangan yang sepertinya gak masuk akal bagi manusia. Tapi firman Tuhan katakan, kita akan mengalaminya. Puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Yuk kita baca Yosua 11 ayat 4. Yosua 11 ayat 4. Yosua 11 ayatnya yang keempat, saya bacakan. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya. Amat banyak rakyat. Seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Wow, dia ngalahin raja begitu banyak. Ada 31 raja, dia artinya raja ini bergabung, kemudian membuat suatu aliansi yang sangat besar, membuat suatu aliansi yang sangat banyak, dan melawan Yosua, dan Yosua menang. Hari ini saya mau katakan bahwa kadangkala ada begitu banyak masalah yang terjadi, satu belum selesai, banyak banget masalah yang terjadi dalam satu masa, dalam satu waktu. Tapi saya mau katakan, kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, masalah boleh banyak, tapi penyertaan Tuhan lebih sempurna daripada masalah yang kita alami. Amin. Yuk kita belajar bersama-sama. Ada dua rahasia yang saya mau sampaikan, kenapa Yosua bisa mengalami kemenangan ketika dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yuk, yang pertama adalah bangkit di dalam iman. 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat. Saya bacakan 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat. 1 Yohanes 5 yang keempat, ayatnya yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Firman Tuhan bilang, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan apa itu yang mengalahkan dunia? Iman kita.
Saya nggak tahu apa yang sedang dunia lakukan dalam kehidupan kita. Pandemik sedang diadakan, PSBB, Corona. Orang-orang lagi mengalami kekurangan uang karena nggak punya pekerjaan. Orang-orang lagi mengalami sakit yang belum ditemukan obatnya. Orang-orang lagi mengalami sakit yang berdampak buruk bagi orang lain. Satu dengan yang lain mulai saling takut. Tapi firman Tuhan bilang, dunia boleh jahat tapi yang mengalahkan dunia iman kita. Yuk kita mau bangkit bersama-sama dengan iman kita. Kita mau bangkit, bangun bersama-sama. Kita mau lihat kuasa iman yang terjadi ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-34. Ibrani 11 kita tahu bersama-sama bahwa Ibrani 11 adalah pasal yang membahas tentang iman. Ibrani 11 ayat 30 sampai 34. Saya bacakan ayatnya yang ke-30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Wow. Karena iman runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Kalau kita tahu ceritanya, mereka keliling selama 7 kali, selama sekali sehari. Lalu pada hari ke-7 mereka 7 kali keliling, kemudian meneriakkan satu sorakan yang kuat kencang, baru temboknya roboh. Tapi firman Tuhan bilang bukan karena teriakan mereka, bukan karena kelilingnya mereka, tapi firman Tuhan bilang apa? Kenapa tembok Yeriko roboh? Karena iman. Hari ini ada begitu banyak tembok yang coba menghalangi kita. Tembok kesusahan, tembok penyakit, tembok pekerjaan mungkin yang terhalau, tembok rumah tangga, tembok usaha, tembok karir, tembok dalam kita berlingkungan, bersahabat, bergaul dengan yang lain. Dengan apapun itu, banyak banget tembok yang menghalau kita, yang menghadang kita. Tapi firman Tuhan katakan, oleh iman, tembok Yeriko roboh. Tembok Yeriko tuh bukan tembok yang kecil, temboknya gede banget sampai kayak diukur, saya agak lupa ukurannya, punya dia kayak tebal banget gitu. Tapi firman Tuhan bilang apa? Tembok Yeriko boleh gede, tapi iman yang sanggup merobohkannya. Hari ini tembok-tembok yang sedang menghalangi Bapak Ibu Saudara, kita berjalan dengan iman. Dan firman Tuhan katakan, tembok akan roboh dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita lanjutkan ayat 31 saya baca. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Ayat 31 ayat 32 mulai sebutin nama Rahab, Gideon, Yefta, Daud, siapapun itu. Artinya dalam firman Tuhan berisikan kisah-kisah iman yang udah gak diteruskan lagi. Hari ini kalaupun diteruskan, saya percaya nama Bapak Ibu Saudara sekalian akan disebutkan nama saya, nama Bapak, nama Ibu, nama anak, nama saudara-saudara sekalian. Pasti disebutkan sebagai apa? Sebagai pahlawan iman. Orang yang mengalami iman, orang yang mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Masalah boleh terjadi, tapi iman yang mengalahkan dunia. Ayat 33 saya bacakan lagi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Dia taklukin kerajaan-kerajaan. Baru mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Kayak firman Tuhan bilang, iblis tuh kayak singa yang mengaum. Nah kadang-kala dia gak membunuh, dia hanya nakut-nakutin. Makanya lawan dari iman adalah ketakutan. Tapi firman Tuhan bilang, kalau kita punya iman, ketakutan boleh saja mengaum-ngaum. Tapi kalau kita punya iman, mulut singa kita bungkam. Amin. Iblis gak bisa takut-takutin kita. Kita punya kuasa, kita punya Tuhan, kita punya iman. Ayat 34 saya baca. Memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Wow, yang dialami Yosua, mereka memukul pasukan-pasukan
tentara asing. Tentara asing itu maksudnya ya tentara yang bukan bagian dari kita. Makanya kan firman Tuhan bilang lawan kita adalah roh-roh di udara. Hal-hal yang bukan berbicara dekat dengan kita, tapi mereka semua adalah hal-hal yang bersifat jauh daripada kita. Firman Tuhan bilang, oleh iman kita dapat membungkam mereka, kita dapat mengalahkan mereka. Puji Tuhan. Yang kedua, kita sudah membahas tentang iman. Yang kedua adalah penuh dengan Roh Kudus. Yesaya 63 ayat 11 sampai 14. Yesaya 63 ayat 11 sampai ayat 14. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Ini nih, penuh dengan Roh Kudus, sambungannya. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Ayat 11 katakan bahwa sejak dahulu Musa sudah mengalami Roh Kudus. Musa sudah mempunyai Roh Kudus dalam kehidupannya. Coba saya baca lagi. Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Yang membelah air. Perhatikan ini baik-baik, bahwa yang membelah laut bukan Musa. Yang membelah laut adalah Roh Kudus. Bukan Musa yang melakukan mujizat, bukan Musa yang melakukan kuasa, tapi Roh Kudus. Ingat, kalau Roh Kudus dalam kehidupan kita, laut sekalipun kita bisa belah. Ayatnya yang ke-13, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Wow, tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Untuk membuat nama yang agung bagimu. Wow. Ini manusia nih ya, bisa melakukan apa saja, bisa berdoa, bisa mendeklarasikan sesuatu dengan iman. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus, kita nggak akan penuh dengan kuasa. Perkataan kita nggak penuh kuasa, doa kita nggak penuh kuasa. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kuasa Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yuk kita baca ayat yang terakhir. Bilangan 27 ayat 18. Bilangan 27 ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Seorang yang penuh roh. Seorang yang penuh roh. Artinya apa? Tuhan memilih Yosua bukan karena dia kuat, bukan karena dia gagah, tapi karena dia penuh dengan Roh Kudus. Dan saudara ingat, Yosua hanyalah pemuda yang biasa. Anak muda yang biasa, tapi dia penuh dengan Roh Kudus. Hari ini saudara mungkin mulai katakan, saya ini hanyalah orang biasa, saya ini hanyalah orang yang gak punya apa-apa, saya ini hanyalah orang yang penjual biasa. Mungkin saya bukan orang yang terkenal, saya bukan orang yang mempunyai harta banyak. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Kemenangan yang gak masuk akal terjadi dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa bareng-bareng. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami percaya ketika firman Tuhan terjadi dalam hidup kami, kami memperoleh kemenangan yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa bagi gembala sidang gereja GPDI, Kak Andre dan Bu Heni. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Anak-anak sekar pingkan yang dalam persekolahan, Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati. Kau juga menolong jemaat yang ada, jemaat yang susah, jemaat yang sedang sakit, jemaat yang mencari pekerjaan, jemaat yang merintih kesakitan karena masalah yang terjadi, jemaat yang mengalami permasalahan keluarga, apapun itu, segala sesuatu yang tidak bisa hamba sebutkan, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan menolong, Tuhan memberkati anak-anak muda dimanapun berada, anak-anak muda dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka meniti karir, Tuhan juga ada bersama-sama dengan mereka. Para
para pengerja Engkau menolong. Hamba-Mu juga teringat dengan Mama Els, Tuhan Engkau memberkati juga dia dengan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan mengalir menjadi bagian dalam kehidupan seluruh gereja ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengalami kemenangan yang tidak masuk akal, kemenangan yang sulit dipercaya, kemenangan yang luar biasa yang berasal daripada Tuhan. Terpuji nama Bapa dalam surga, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.